Kalau pelanggan, calon pelanggan atau mobil yang di tempat sampean itu mobil besar-besar, mobil truk, dam, mobil elf, mobil bis, mobil Hilux itu ya, Pajero yang gampang kotor, Strada, Triton itu, dan mobil-mobil Navara dan mobil-mobil besar yang dia double gardan mungkin, sampean harus siapkan mesin tekanan tinggi. Sebelum buat jalan biasanya dicuci dulu. Mobil elf ya, atau bis atau apa yang sekiranya mau jalan jauh biasanya dicuci dulu sama dicek. Nah, sampean juga bisa melayani pengecekan ringan sebelum jalan jauh. Sebelum jalan jauh mereka ditanyakan mau jalan kemana Pak? Oh, ke Jakarta. Oh, berarti sama pengecekan ya Pak ya, rem, kemudian kopling, kemudian lampu-lampunya dicek. Nah, halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel Gua Salju Seboto untuk usaha jasa cucian mobil, cucian motor, salon mobil, salon motor, dan berbagai macam usaha yang lain. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memulai usaha sistem mobil dan sistem motor? Nah, ada banyak cara teman-teman, tetapi setelah sampean melihat pangsa pasar di tempat sampean, mobil semakin banyak, motor semakin banyak, keperluan perawatan mobil, perawatan motor, perawatan roda 4 semakin banyak, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah satu, belajar tentang cara mempromosikan dan mengenali market atau calon pelanggan. Nah, calon pelanggan sampean itu kira-kira nanti di tempat sampean itu sukanya atau maunya dilayani seperti apa. Nah, tentu kan berbeda antara di Kalimantan, Riau, Pontianak, Medan, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, nah lagi Sulawesi, Kendari, nah Balikpapan, Pontianak, ya pasti kultur apa letak tanah, kultur jalannya itu kan berbeda-beda. Kalau jalannya itu lumpur seperti Kalimantan, daerah perkebunan, daerah persawitan, seperti Riau, seperti mana lagi, daerah Sulawesi mungkin, atau daerah Papua atau daerah Kendari. Kemudian yang itu adalah kultur tanahnya atau kultur jalanan. Nah, gitu ya, letak geografi daratannya itu di sana seperti apa. Kalau di daerah sampean itu di daerah Medan, persawitan, tanahnya lumpur, tanahnya kotor, Kalimantan di pertengahan sana, daerah sawit, daerah tambang, tentu Anda sampean harus memilih mesin yang tepat. Biasanya pakainya bensin ya, bensin yang lebih murah dan lebih mudah, lebih murah dan lebih mudah gitu kan. Kalau listrik itu pastinya cuci mobil listrik kan lebih mahal. Maksudnya mesin cuci mobil listrik itu lebih mahal. Tetapi kemudahannya juga berbeda-beda. Mesin cuci mobil listrik ya itu satu, tidak usah ngengkol. Tidak usah ngengkol. Yang kedua itu adalah hemat bahan bakar karena pakai listrik. Yang ketiga, tidak pakai oli mesin. Jadi untuk mesin cuci mobil listrik itu tidak memakai mesin, tidak pakai oli mesin, tapi pakai oli pompa aja, dan itu sudah ada dari PT, nanti paketnya udah ada. Kemudian kalau sampean memilih yang bensin, tentu nanti setiap 2 minggu atau 3 minggu harus mengganti oli mesin dan oli pompa. Kalau penggunaan tiap hari 20 sampai 30 motor atau mobil. Nah, kemudian sampean yang sudah berjalan itu jangan hanya mengandalkan satu mesin. Kalau bisa ditambah atau satu mesin cadangan dan satu mesin utama. Kalau hanya mengandalkan satu mesin aja, biasanya mesin yang mudah rusak karena tekanan tinggi 160 bar, 170 bar gitu.
Jadi itu teman-teman ya. Bagaimana mengenali, kita akan berbicara tentang bagaimana mengenali eh, market. Market itu calon pelanggan. Kalau calon pelanggan atau mobil yang di tempat sampean itu mobil besar-besar, mobil truk, dam, mobil elf, mobil bis, mobil Hilux itu ya, Pajero yang gampang kotor, Strada, Triton itu, dan mobil-mobil Navara dan mobil-mobil besar yang dia double gardan mungkin, sampean harus siapkan mesin tekanan tinggi. Kalau hanya mesin utur-utur, tidak bisa. Yang kedua adalah tempatnya, ya terus bersih dan untuk mobil pickup itu biasanya dodokannya agak naik sedikit begini, agak naik sedikit supaya air tidak menggenang. Jangan pakai hidrolik. Kalau untuk mobil pickup atau mobil besar justru pakainya yang dodokan biasa, agak miring seperti ini dodokannya, nanti dia airnya itu tidak menggenang di bak atau di kap atau di atas, tidak, dia ngalir. Nah, itu sedikit tip dari saya teman-teman, supaya teman-teman bisa memetakan pangsa pasar di tempat sampean masing-masing. Dan harganya, tarifnya kalau baru pemula itu harganya, tarifnya itu yang rendah dulu sambil dijalankan, sambil diperbaiki tempatnya, tambah mesinnya, kemudian pelayanannya ditambah. Yang ketiga adalah apa yang diharapkan dari pelanggan atau calon pelanggan usaha setir mobil motor di tempat sampean. Kalau sampean tinggal di kota, pastinya pakai hidrolik mungkin lebih cocok. Tempatnya bersih, luas, atasnya kasih lampu-lampu yang terang. Cuci malam hari masih bisa, cuci yang siang hari bisa, cuci pagi hari bisa. Saya kemarin lihat ya, cucian mobil motor ya di kota Boyolali, di kota tapi ya, itu jam 4 udah buka dan ada yang nyuci teman-teman. Jam 4 pagi udah buka cucian mobil dan ada yang mencuci. Gimana teman-teman? Pendapat sampean, pendapat Anda semua bagaimana? Karena apa? Karena bepergian sekarang itu ada yang pulang sore, ada yang pulang pagi, ada yang berangkat pagi sebelum subuh, dan ada yang pulang sore. Nah, terutama mobil rental itu sebelum buat jalan biasanya dicuci dulu. Mobil elf ya, atau bis atau apa yang sekiranya mau jalan jauh biasanya dicuci dulu sama dicek. Nah, sampean juga bisa melayani pengecekan ringan sebelum jalan jauh. Sebelum jalan jauh mereka ditanyakan mau jalan kemana Pak? Oh, ke Jakarta. Oh, berarti sama pengecekan ya Pak ya, rem, kemudian kopling, kemudian lampu-lampunya dicek. Nah, pengecekan itu punya tarif sendiri teman-teman. Tarifnya 5.000. Pengecekan sebelum bepergian. Atau pengecekan oli juga. Oli, kemudian lampu sen, lampu rating, lampu bawah, lampu dim, lampu. Kalau biasanya mobil-mobil kan mau sebelum bepergian jauh, mereka kalau mau ngecek kan harus berdua. Makanya sampean bantu dengan cara kalau mereka mau jalan jauh, yaitu ada cek pengecekan gratis atau pengecekan murah 3.000 atau 5.000, cuma ngecek lampu sen gitu, lampu dim, kemudian apalagi kontrol oli, kontrol temperatur, kemudian oli rem, oli pompa, oli rem, oli kopling ya, semua dicek lah intinya gitu. Nah, itu pelayanan tambahan teman-teman buat sampean yang cuci mobil, cuci motor, atau sampean yang mau membuka usaha cucian mobil, cucian motor. Lakukan layanan yang gratis yang bisa dilakukan seperti pengecekan aki. Nah, ya tadi sudah saya ceritakan ya pokoknya ya teman-teman, pokoknya itu tadi pengecekan ringan. Biayanya 3.000 sampai 5.000 ya boleh. Kalau bis mungkin 10.000 dan sebagainya. Itu teman-teman. Nah, teman-teman untuk iPower ya, untuk iPower barangkali masih sebelum puasa. Ini berapa hari sebelum puasa ini? 31 hari sebelum puasa. Silahkan nanti berkonsultasi dan juga merencanakan progres bisnis atau
usaha jasa sistem mobil, sistem motor, dan layanan yang lain, layanan tambahan. Kalau kalau calon pelanggan sampean itu tahu bahwa sampean itu bisa pengecekan, ganti oli, bisa bisa mungkin bisa membersihkan interior juga pakai pakai fogging, mungkin pakai mesin uap atau mungkin apalagi yang lain, pokoknya tambahan-tambahan yang lain tuh dituliskan di banner atau di spanduk sehingga mereka tahu layanan-layanan yang lain. Mungkin ya yang bisa digratiskan ya digratiskan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa hubungi atau konsultasi dulu sebelum membuka usaha. Nanti kita bantu solusinya bagaimana seperti itu.